Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Martavia dari PPG Gelombang 2 tahun 2024, Prodi Teknik Konstruksi dan Perumahan. Saya mohon izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk mata kuliah kewirausahaan topik 2, demonstrasi konseptual. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Nada Martavia absen 10, kemudian Devi Oktaviana absen 4, kemudian Farika Hanum absen 6, dan terakhir Muhammad Adam Malik absen 9. Baik, saya akan mulai presentasinya. Untuk yang pertama adalah tema kita hari ini, PJBL dalam minat berwirausaha. PJBL atau Project Based Learning dapat dilakukan dengan beberapa metode. Salah satunya dengan memberikan pengalaman langsung yang relevan dengan dunia bisnis. Dalam PBL, peserta didik aktif merancang dan melaksanakan proyek wirausaha nyata seperti mengembangkan produk atau layanan dengan nilai jual. Dengan terlibat langsung dalam proses, dari awal hingga akhir, peserta didik belajar pentingnya keterampilan praktis dalam dunia bisnis. Sehingga mereka lebih tertarik dan termotivasi untuk mengembangkan karir dalam wirausaha. Kemudian, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, kita bisa melakukan dengan identifikasi proyek, yaitu dengan menentukan proyek kewirausahaan yang sesuai dengan minat peserta didik, dengan lingkungan mereka atau kebutuhan pasar lokal. Untuk yang kedua adalah dengan perencanaan proyek. Jadi peserta didik bekerja secara individu atau berkelompok untuk merancang rencana bisnis, termasuk dengan melakukan riset pasar. Misalnya melakukan riset pasar di bidang gambar. Jadi mereka bisa melihat berapa sih biaya desain gambar di pasaran saat ini. Kemudian perencanaan produksi, pemasaran, dan manajemen keuangan. Kemudian langkah yang ketiga adalah eksekusi proyek. Jadi peserta didik menjalankan proyek dengan bimbingan dari guru, tetapi tetap memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab. Sehingga di sini guru hanya sebagai fasilitator saja, namun semua diserahkan penuh kepada peserta didik. Untuk langkah keempat, ada evaluasi dan juga refleksi. Ini adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh peserta didik setelah proyek selesai. Jadi peserta didik mengevaluasi hasil dan prosesnya, serta merenungkan keterampilan yang telah dipelajari. Kemudian, tugas guru adalah memberikan umpan balik dan masukan yang membangun. Seperti apa proyek yang mereka lakukan, apakah sudah selesai, ada kurang atau lebihnya. Disinilah guru berperan penting untuk memberikan umpan balik dan masukan bagi peserta didik. Demikian, terima kasih. Akan dilanjutkan penjelasan selanjutnya oleh rekan-rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Izin untuk melanjutkan presentasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana contoh penerapannya. Di sini ada beberapa contoh yang akan saya sampaikan. Yang pertama di sini adalah sekelompok siswa SMK kelas 11 jurusan Tata Busana ingin meningkatkan keterampilan kewirausahaan mereka. Nah, guru memberikan proyek untuk membuat seragam sekolah inovatif yang bisa dipasarkan di lingkungan sekolah ataupun komunitas lokal. Nah, siswa mulai dengan riset pasar, kemudian mendesain seragam, memilih bahan yang ramah lingkungan, dan melakukan promosi melalui sosial media. Nah, proses langsung dalam mendesain produk dan juga menghitung biaya, serta melihat bagaimana produk mereka diterima oleh orang lain, itu meningkatkan minat siswa untuk lebih mendalami lagi wirausaha karena mereka melihat dampak nyata dari usaha yang telah mereka lakukan. Kemudian, penerapan yang berikutnya itu adalah identifikasi proyek yang relevan. Nah, jadi, pendidik bisa memilih proyek wirausaha yang sesuai dengan minat siswa atau peserta didiknya dan tentunya relevan dengan lingkungan ataupun pasar lokal yang ada di sekitar peserta didik. Contohnya, siswa bisa diminta membuat produk makanan ringan lokal yang berpotensi bisnis atau membuka usaha jasa seperti reparasi sepatu ataupun
cuci motor. Nah, proyek tersebut harus menantang dan memberikan solusi kreatif. Contoh kasusnya, siswa jurusan agribisnis diberi tugas untuk membuat produk olahan dari hasil perkebunan lokal atau pertanian lokal. Nah, misalnya keripik pisang yang kemudian mereka jual dan pasarkan baik di acara sekolah ataupun di pasar lokal di sekitar mereka. Kemudian penerapan yang berikutnya itu adalah dengan melakukan penugasan kelompok ataupun individu. Nah, jadi pendidik bisa menentukan apakah proyek yang akan diberikan kepada siswa atau peserta didik ini dilaksanakan secara individu ataupun kelompok. Tentunya itu dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan skala proyek yang diberikan. Nah, dan juga guru harus memastikan pentingnya pembagian tugas yang jelas untuk memastikan partisipasi aktif dari setiap peserta didik dalam proyek tersebut. Contoh kasusnya, proyek membuat keripik pisang. Ini dapat dilakukan secara berkelompok. Nah, jadi setiap anggota kelompok memiliki perannya masing-masing, seperti riset pasar, kemudian bagian produksi, dan tentunya bagian pemasaran. Nah, itu beberapa penerapan yang bisa diterapkan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Ada mengenai penerapan Project Based Learning. Berikutnya ada penyusunan rencana bisnis. Di sini siswa diminta untuk menyusun rencana bisnis yang mencakup aspek riset pasar, perencanaan produksi, strategi pembelajaran, dan manajemen keuangan. Guru memberi panduan, namun siswa sendiri yang memimpin prosesnya. Contoh kasus pada hal ini adalah siswa berkelompok membuat rencana bisnis, menetapkan harga jual, menghitung biaya produksi, dan memilih strategi pemasarannya. Kemudian proyek. Siswa melaksanakan proyek sesuai rencana yang mereka buat, kemudian menciptakan produk dan layanan, merancang strategi pemasaran dan penjualan, serta menyelesaikan masalah yang timbul selama proses. Contoh kasusnya adalah para siswa membuat keripik pisang, melakukan pengemasan dengan desain menarik, dan menjualnya di acara sekolah untuk mengamati respons pasar. Evaluasi dan refleksi. Penilaian dan refleksi ini dilakukan setelah proyek selesai. Siswa mengevaluasi hasil kerjanya mengenai kesuksesan proyek tersebut berdasarkan parameter seperti profitabilitas, feedback pelanggan, dan efisiensi operasional. Guru hanya memberikan masukan dan memfasilitasi diskusi reflektif mengenai pengalaman yang diperoleh. Contoh kasusnya adalah siswa mengevaluasi penjualan keripik pisang, menghitung laba, dan membahas tantangan yang mereka hadapi seperti manajemen waktu dan distribusi produk. Kemudian hasil tersebut akan dipresentasikan di tahap presentasi hasil proyek. Siswa mempresentasikan hasil proyek mereka melalui berbagai format seperti presentasi lisan, video, atau pameran. Hal ini memungkinkan siswa untuk berbagi pembelajaran dan menerima umpan balik dari teman sekelas dan guru mereka. Contoh kasusnya adalah kelompok siswa mempresentasikan hasil proyek mereka, menampilkan grafik penjualan, serta memberikan kesimpulan mengenai efektivitas strategi pemasaran yang mereka gunakan. Hasil diskusi pada bagian manfaat metode PJBL dalam pembelajaran wirausaha di SMK. Manfaat yang pertama yaitu menambah pengalaman nyata, kemudian ada pengembangan soft skill, kemudian ada kreativitas dan inovasi, selanjutnya ada tanggung jawab dan kemandirian, yang terakhir yaitu motivasi tinggi. Yang pertama yaitu pengalaman nyata. Nah, dengan adanya pengalaman nyata, siswa akan mendapatkan pengalaman praktis dalam mengelola bisnis nyata, sehingga mereka bisa mengaplikasikan teori yang mereka pelajari di dalam kelas secara nyata. Kemudian ada pengembangan soft skill. Nah, di sini siswa
bisa belajar keterampilan berkolaborasi, komunikasi, problem solving, dan leadership yang sangat penting dalam dunia industri. Kemudian yang ketiga ada kreativitas dan inovasi. Nah, di sini dengan diberikan tanggung jawab penuh dalam proyek, siswa bisa lebih terdorong untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan. Yang keempat ada tanggung jawab dan kemandirian. Nah, dengan adanya tanggung jawab dan kemandirian seperti proyek mandiri, itu akan mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas keputusan dan hasil proyek mereka, sehingga mengembangkan rasa percaya diri dan kemandirian yang ada dalam diri mereka. Yang kelima yaitu ada motivasi tinggi. Nah, PJBL itu meningkatkan motivasi siswa di dalam kelas karena pembelajaran akan lebih semakin bermakna, relevan, dan menyenangkan, sehingga hasil nyata itu bisa langsung dirasakan. Hasil diskusi selanjutnya yaitu manfaat penerapan metode pembelajaran Project Based Learning menurut Daryanto dan Raharjo tahun 2012 pada halaman 162. Nah, di sini manfaat penerapan metode pembelajaran Project Based Learning antara lain yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar, kemudian meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada siswa, kemudian aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Maksudnya di sini adalah critical thinking siswa akan terbentuk. Kemudian meningkatkan daya kolaborasi, kemudian mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Kemudian ada meningkatkan keterampilan dan mengelola sumber-sumber yang ada. Kemudian mengorganisasikan proyek dan membuat alokasi waktu. Kemudian menyediakan pengalaman belajar sesuai dengan dunia nyata yang dibutuhkan oleh siswa. Dan yang terakhir yaitu membuat suasana belajar lebih menyenangkan dikarenakan mereka disuguhkan oleh proyek real dan nyata yang akan mereka kerjakan nantinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.